Pada kuliah kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang properties of population, atau sifat atau karakteristik dari suatu populasi. Materi ini ditulis berdasarkan buku Element of Ecology karangan Smith 2011. Karakteristik yang pertama adalah distribusi. Distribusi populasi menggambarkan bagaimana individu terdistribusi atau menyebar ke seluruh habitatnya. Pada gambar 8.3, dalam suatu area yang dibatasi oleh garis biru, terdapat titik-titik merah yang menggambarkan individu-individu dalam suatu populasi. Di situ dapat kita lihat bagaimana penyebaran titik merah dalam area tersebut. Hal ini yang kita katakan sebagai distribusi populasi. Distribusi populasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Tentunya, individu-individu dari suatu populasi akan ditemukan pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan individu populasi tersebut. Selain itu, distribusi populasi juga dipengaruhi oleh interaksi antar individu dalam populasi. Interaksi di sini misalnya adanya kompetisi. Ketika adanya kompetisi, maka akan menimbulkan pola distribusi yang sifatnya uniform. Jadi jarak antar individu dalam suatu area habitatnya itu relatif sama. Pada gambar 8.4 ini menggambarkan bagaimana distribusi dari tumbuhan pohon red maple. Nah, kalau kita baca dari keterangan gambar tersebut, dapat ditunjukkan bahwa red maple itu mempunyai toleransi yang luas terhadap suatu faktor lingkungan. Karena toleransinya luas, maka red maple ini dapat ditemukan pada atau terdistribusi pada suatu area yang luas juga. Di sini dikatakan bahwa red maple ini mempunyai toleransi yang lebar terhadap tipe tanah, tekstur tanah, kelembaban tanah, keasaman tanah, dan juga kemiringan. Sehingga karena toleransinya itu luas terhadap suatu faktor lingkungan, maka red maple ini bisa ditemukan di area yang luas dengan berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam suatu area, individu dalam populasi tidak terdistribusi secara merata. Hal ini disebabkan individu tersebut akan menempati area yang sesuai dengan kehidupannya. Suatu organisme akan merespon berbagai faktor lingkungan dan dapat menghuni suatu lokasi hanya jika faktor tersebut berada dalam kisaran toleransinya. Sebagai contoh demikian, misalnya suatu tumbuhan itu ternyata suatu spesies tumbuhan ternyata penyebarannya dalam suatu area itu tidak merata. Ternyata tumbuhan tersebut untuk dapat hidup memerlukan kondisi tanah tertentu. Misalnya pH-nya sekian, kelembabannya sekian. Nah, ternyata pH dan kelembaban tanah yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut tidak merata. Tidak bisa ditemukan merata di suatu area. Sehingga nanti tumbuhan tersebut akan berada pada di mana kondisi pH atau kelembaban tanahnya itu sesuai untuk kehidupan tumbuhan tersebut. Nah, kita harus ingat bahwa suatu spesies itu akan dapat hidup
pada suatu faktor lingkungan yang masih dapat ditoleransi oleh organisme. Misalnya gini, suatu tumbuhan untuk hidup dengan baik pada pH tertentu, misalnya dari pH 5 sampai 8. Berarti di luar itu, maka organisme ini tidak dapat hidup. Ikan misalnya, ikan di perairan supaya bisa hidup dengan baik memerlukan kandungan oksigen misalnya 3 sampai 10. Tetapi di bawah 3 kandungan oksigennya, ikan itu sudah kolaps. Nah, artinya ikan akan dapat memilih lokasi-lokasi di suatu perairan yang kondisi atau oksigen terlarutnya itu masih dalam toleransinya, yaitu misalnya 3 sampai 10 ppm. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kondisi lingkungan itu tidak homogen, atau dengan kata lain heterogen. Sehingga individu dalam populasi itu akan memilih area di habitatnya yang sesuai untuk kehidupannya. Hal ini akan membentuk subpopulasi, atau dengan kata lain dalam suatu populasi itu nanti akan seperti terjadi pengelompokan individu-individu dalam populasi karena perbedaan kondisi lingkungan. Nah, nantinya antar subpopulasi ini akan dipisahkan oleh suatu area yang kondisinya itu tidak sesuai dengan individu dalam populasi tersebut. Karakteristik atau sifat dari populasi yang kedua adalah abundance atau kemelimpahan. Kemelimpahan atau abundance dapat merefleksikan densitas dan distribusi populasi. Kemelimpahan merupakan jumlah individu dalam populasi. Kemelimpahan tersebut juga merupakan fungsi dari dua faktor, yaitu densitas populasi dan yang kedua, wilayah penyebaran dari populasi. Densitas populasi dapat merupakan jumlah individu per unit area, misalnya per kilometer persegi, per hektar, atau per meter persegi, atau per unit volume, misalnya per liter, atau meter kubik. Densitas dapat bervariasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Kita bisa lihat pada gambar 8.6. Misalnya kita menggunakan di kotak nomor 1, 2, 3. Setiap kotak yang biru, 1, 2, 3 yang biru, itu luasnya 1 meter persegi. Sehingga kita bisa menghitung densitas dari kotak 1, 2, dan 3. Densitas dari kotak 1, di situ dalam kotak 1 ada 5 individu. Berarti densitasnya 5 individu per meter persegi. 5 individu per meter persegi. Sedangkan pada kotak yang kedua, yang biru nomor 2, itu ada 2 individu merah, sehingga densitasnya adalah 2 individu per 1 meter persegi atau 2 individu per meter persegi. Sedangkan pada kotak 3, karena tidak ditemukan individu, sehingga densitasnya 0 meter persegi. Jadi intinya densitas itu dapat dihitung berdasarkan
berapa cacah individu dalam suatu populasi dibagi dengan luas area atau volume. Individu dari suatu populasi dapat terdistribusi secara acak, seragam, atau berkelompok. Ini merupakan pola distribusi yang acak, ini seragam, dan ini yang mengelompok, random, uniform, dan clump. Pola distribusi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ketersediaan sumber daya dan interaksi antar spesies. Jadi, mengapa pola distribusinya seperti ini? Uniform atau clump itu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ketersediaan sumber daya atau interaksi antar spesies. Misalnya yang uniform ini bisa terjadi pola distribusi seperti ini karena adanya kompetisi antar spesies. Kompetisi antar spesies untuk mengurangi terjadinya kompetisi, maka setiap individu mempunyai teritori. Sehingga kalau dilihat dari pola distribusinya akan membentuk pola yang uniform seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk mengetahui banyaknya cacah individu dalam populasi? Kita bisa melakukan sampling population. Penentuan densitas dan penyebaran individu dalam populasi memerlukan pengambilan sampel yang cermat dan analisis statistik yang sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, ini maksudnya bahwa untuk mengetahui berapa cacah individu dalam suatu populasi, kita dapat melakukan sampling. Nah, namun untuk melakukan sampling ini atau pengambilan sampel itu harus dilakukan secara cermat agar data yang kita peroleh itu valid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita sering menjumpai organisme yang sifatnya sesil. Organisme yang sifatnya sesil ini adalah organisme yang pergerakannya lambat atau pergerakannya terbatas. Nah, untuk organisme yang seperti ini, maka peneliti untuk mengetahui berapa cacah individu dalam populasi tersebut, peneliti menggunakan metode plot. Nah, plot itu merupakan suatu luasan yang kita gunakan untuk sampling. Nah, sedangkan untuk organisme yang sifatnya itu mobile atau bergerak cepat, maka samplingnya itu bisa dilakukan dengan metode capture, recap, CMRR, yaitu capture, map, release, and recapture. Jadi untuk organisme yang mobile itu untuk mengetahui berapa cacah individu dalam populasi dilakukan dengan metode CMRR. C itu capture, M itu map, menandai, kemudian R itu release, dan R yang kedua adalah recapture, CMRR. Nah, selain metode CMRR, itu bisa juga kita dengan menggunakan jejak atau fesesnya. Karakteristik populasi selanjutnya adalah struktur umur. Populasi akan memiliki struktur umur, yaitu jumlah atau proporsi individu dalam kelas umur yang berbeda.
Populasi dapat dibagi menjadi 3 kelas atau tahapan umur yang penting secara ekologis, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan pasca reproduktif. Untuk menentukan struktur umur suatu populasi, maka kita harus tahu cara menentukan umur dari individu yang ada di dalam populasi tersebut. Nah, data umur hewan liar dapat diperoleh dengan beberapa cara dan metodenya bervariasi menurut spesiesnya. Misalnya, data umur dari suatu hewan dapat diketahui dari morfologinya. Nah, pada slide ini menunjukkan ciri morfologi dari individu dewasa dan anakan atau juvenil. Jadi secara morfologi, misalnya ini pada bulu, itu ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara individu dewasa dan anakan. Juga ini untuk sayap. Sayap yang dewasa dan anakan itu juga berbeda. Kemudian untuk tumbuhan, umur bisa diketahui dari lingkaran tahun yang ada di sini. Jadi ini akan dapat menunjukkan berapa umur dari suatu individu. Pada gambar ini menunjukkan 3 struktur umur manusia dari 3 negara. Kita bisa lihat ada 3 kelompok struktur umur, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan pasca reproduktif. Di sini bisa kita lihat bahwa di Meksiko itu struktur umur yang pre-reproduktif dan reproduktif itu cenderung tinggi dibandingkan dengan kedua negara lainnya. Sehingga bisa kita lihat di sini yang untuk yang Meksiko, kemungkinan laju pertumbuhan penduduk di Meksiko itu akan tinggi karena di pre dan reproduktif itu jumlahnya besar. Kemudian karakteristik atau sifat dari populasi selanjutnya adalah rasio seks. Populasi yang bereproduksi secara seksual memiliki rasio jenis kelamin yang cenderung 1:1 pada saat pembuahan dan kelahiran, tetapi sering bergeser sebagai fungsi dari perbedaan kematian terkait dengan jenis kelamin. Umumnya pada individu yang jantan memiliki umur yang lebih pendek daripada betina. Harapan hidup yang lebih pendek tersebut pada jantan dapat disebabkan oleh faktor fisiologis dan perilaku, misalnya perkelahian. Karakteristik dari populasi selanjutnya adalah dispersal. Pergerakan individu secara langsung dapat mempengaruhi densitas dari populasi tersebut. Pergerakan individu dalam suatu area disebut sebagai dispersal. Ketika individu keluar dari subpopulasi, kita sebut sebagai emigrasi. Ketika individu pindah dari lokasi lain ke suatu subpopulasi, disebut sebagai imigrasi. Pergerakan individu di antara subpopulasi dalam suatu area geografis yang luas merupakan proses kunci dalam dinamika metapopulasi, dan ini nantinya akan mempertahankan aliran gen di antara subpopulasi. Beberapa organisme, terutama tumbuhan, bergantung pada cara pasif untuk penyebarannya yang melibatkan gravitasi, angin, air, dan hewan.
Jarak penyebaran organisme ini tergantung dari agen penyebarannya. Benih dari sebagian besar tumbuhan umumnya akan jatuh di dekat induknya, dan kepadatan dari benihnya tersebut akan turun seiring dengan jarak dari induk tumbuhan tersebut. Untuk hewan yang bergerak, penyebarannya biasanya aktif, tetapi ada juga yang penyebarannya dibantu oleh angin atau air yang bergerak. Biasanya individu itu akan menyebar mencari habitat kosong untuk dapat ditempati. Nah, seberapa jauh jarak yang ditempuh organisme tersebut bergantung pada kepadatan individu di sekitarnya dan ketersediaan daerah yang kosong yang cocok untuk dapat ditempati atau sebagai tempat untuk migrasinya. Nah, adanya penyebaran dari individu dapat mempengaruhi distribusi spasial individu dalam populasi dan juga dapat mempengaruhi densitasnya. Emigrasi dapat menyebabkan kepadatan di beberapa area itu menurun, sedangkan migrasi ke daerah lain akan meningkatkan kepadatan subpopulasi atau bahkan membentuk subpopulasi baru di habitat yang sebelumnya tidak berpenghuni. Sehingga penyebaran ini dapat mengakibatkan pergeseran atau perluasan rentang geografis dari suatu populasi.